Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang Mazmur pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 dan 12 berbunyi demikian. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil. Mazmur ini digubah oleh Daud sebagai peringatan bagaimana dia mengalami fitnah yang luar biasa. Dan bagaimana Allah menjadi perisai baginya selama masa-masa sulit itu. Dan sekarang saudara, dalam persaingan kerja, persaingan jabatan, pada waktu pemilihan, orang sering memfitnah, black campaign. Kalau memfitnah ini manis bibir, pinter ngomong, akan banyak orang percaya pada dia. Yang difitnah bisa babak belur. Tapi bagaimana halnya kalau yang difitnah ini juga sama pinternya, sama kejamnya? Dia akan membalas dengan fitnah yang sama hebatnya. Maka terjadi perpecahan. Ada satu kelompok memihak si A, ada satu kelompok lain memihak si B. Serang menyerang. Puas. Tapi ingat saudara-saudara, orang Kristen dilarang memfitnah orang, termasuk juga dilarang membalas orang yang memfitnah dia, membalas dengan fitnah. Nggak boleh. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi yang mesti dibuang apa? Segala tipu muslihat, segala kemunafikan, segala kedengkian, segala fitnah. Ya, orang Kristen tidak boleh membalas dengan fitnah, karena fitnah harus dibuang dari kehidupannya. Jadi bagaimana orang Kristen bisa menghadapi fitnah? Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-16 ditulis, dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Bisakah fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan dikalahkan dengan hidup dalam hati nurani yang murni dan kesalehan hidup? Ya, itu memang satu-satunya yang bisa mengalahkan fitnah, meskipun perlu perjuangan yang berat. Daud mengalaminya. Daud itu harus lari pontang-panting karena Raja Saul ingin membunuhnya. Saul percaya pada fitnahan seorang yang bernama Kus terhadap Daud. Atau mungkin Kus itu Saul sendiri yang memfitnah Daud bahwa Daud ingin merebut takhta kerajaan. Dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 31, Saul itu berkata dengan marah kepada Yonatan begini, sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, maksudnya Daud masih hidup, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh, dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tapi saudara, Daud tidak membalas fitnah dengan fitnah. Dia memang lari pontang-panting sana sini, tapi dia tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Dia membalasnya dengan kebaikan. Paling tidak, dia selama masa dia difitnah, dikejar-kejar Saul itu, paling tidak dia 2 kali meluputkan Saul dari kematian. Ada hasilnya? Ada. Pada akhirnya, Saul memberkati Daud. 1 Samuel pasal 26 ayat 21 dan 25, ini Saul yang berkata kepada Daud, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh, dan aku sesat sama sekali. Pengakuan dosa dari Saul. Lalu dilanjutkan demikian oleh Saul, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Saudara, pemfitnah dirubah, mengakui kesalahannya, bahkan memberkati. Tapi ini belum akhir cerita. 13 tahun setelah hidup sebagai pelarian, Tuhan sebagai perisai Daud selalu menyelamatkan Daud.
sehingga Saul tidak mampu menjamah Daud. Meskipun Daud cuma 600 orang yang menyertai dia, orang-orang yang putus asa sebetulnya, orang-orang yang sudah kalah dan hancur hidupnya, itu yang menemani Daud. Dan Saul ditemani oleh ribuan laskar Israel, Saul tidak pernah mampu menjamah Daud. Bahkan akhirnya Tuhan sendiri memberikan takhta Israel kepada Daud. Sampai pada hari kematiannya, setelah 40 tahun bertakhta, Daud tidak pernah sekalipun membalas kejahatan dan fitnah Saul. Percayalah, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil. Apakah saya tulus? Apakah saudara tulus? Mari kita periksa di bawah kaki Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.